Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman sahabat misteri akan saya ceritakan untuk sahabat-sahabat semua. Yang mana di video sebelumnya saya sudah menceritakan apa yang terjadi di Jambi tentang kisah santet janur kuning. Di video tersebut saya menjanjikan untuk menceritakan sebaliknya atau keterbalikan dari santet janur kuning, yaitu ada orang yang menggunakan pelet janur kuning. Insya Allah nanti setelah video ini tayang, saya akan melanjutkan cerita tentang pengasihan janur kuning. Karena cerita yang akan saya bawakan kali ini cukup menarik sekali. Satu kisah misteri yang terjadi di daerah Malang, yang mengalaminya adalah adik dari sahabat kita yang mengirimkan cerita ini. Kisah ritual pesugihan jarum emas. Jadi orang yang menggunakan ritual pesugihan jarum emas ini akan menargetkan tumbalnya dengan sengaja menaruh atau meletakkan uang di tempat umum sebagai penanda. Barang siapa yang menemukan uang tersebut, merekalah yang akan menjadi target tumbal pesugihan jarum emas. Ini menarik karena masih banyak sekali terjadi di masyarakat di era sekarang. Jadi, bagaimana kisah pesugihan uang tumbal jarum emas? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kiriman dari sahabat misteri yang bernama Mas Sunarto. Tapi karena penyebutan nama Sunarto agak panjang, beliau di sini menyingkat atau menyebutkan nama panggilan sehari-harinya dengan nama panggilan Ato. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2005 yang lalu, yang mana Mas Ato ini memiliki adik, yang mana pada saat itu di tahun 2005 adik Mas Ato ini baru sekolahnya itu baru di kelas 6 SD, baru mau lulus SD, masuk ke salah satu sekolah menengah pertama yang ada di kota Malang. Nah, di tahun 2005 itulah adik Mas Ato ini mengalami satu peristiwa yang sangat menakutkan sekali, cukup mengerikan. Mas Rio, apa yang dialami oleh adik saya? Saya tanya, kenapa Mas? Apa yang mengerikan yang dialami oleh adik Mas Ato? Dia mengeracau Mas, menangis ketakutan. Dia mengatakan di dalam mimpinya setiap dia tidur, banyak sekali orang yang datang di dalam mimpinya mengajak beliau untuk ikut. Yuk, ikut karo aki. Itu yang dia katakan. Nah, penyebab dari kejadian itu, apa yang dialami oleh adikku, kami kaitkan dengan penemuan uang yang nominalnya cukup besar yang ditemukan adiknya si Mas Ato ini di jalan pulang dari dia mau pulang dari SD mau ke rumah. Itu dia menemukan selembar uang pecahan Rp50.000. Uang itu ternyata uang tumbal ritual pesugihan jarum emas. Sebelum saya melanjutkan kisah yang dibagikan oleh Mas Ato, untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan kisah misteri, bisa tuliskan ceritanya lalu kirim ke alamat email
sebuah kisah misteri @gmail.com. Atau ada dari sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini ingin duduk bareng sama saya di sini kita podcast, sahabat datang ke studio sebuah kisah misteri menceritakan langsung kisah misteri yang sahabat alami. Sahabat-sahabat yang berada sekitar Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, bahkan ya kalau sahabat-sahabat dari Aceh punya cerita, sahabat bisa datang ke sini, insya Allah akomodasi akan kami tanggung dari tim sebuah kisah misteri. Sekalian kita ngopi bareng, silaturahmi di studio yang sederhana ini. Nah, untuk sahabat-sahabat, ayo kirim email, ceritakan pengalaman kalian. Kalau mau datang bisa DM langsung ke Instagram pribadi saya di rio.wijaya91 atau di Instagram sebuah kisah misteri official. Nah, kisah pengalaman misteri yang dialami adik dari Mas Ato ini bisa kita ambil banyak sekali hikmah pelajaran. Sebelum saya masuk ke cerita ini, pasti sahabat-sahabat banyak bertanya, apa benar bang, uang tumbal itu uang buang sial? Kita akan bahas ke sana dulu karena ini ada sedikit kaitan nanti di kisah yang akan saya ceritakan. Oke, saya bahas dulu uang sial atau uang tumbal. Sebenarnya penyebutan uang sial itu tidak ada. Yang namanya rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui titik keringat kerja kita, itu tidak ada yang namanya uang sial. Mungkin kalau untuk uang tumbal, sebagian besar orang akan menalar atau mengambil kesimpulan, oh, uang tumbal itu uang dari seseorang yang melakukan ritual pesugihan, perjanjian dengan setan. Uang itu dibuang sengaja untuk mencari tumbal. Oke, kita analogi ke arah sana. Tapi kalau untuk uang sial atau uang yang sengaja dibuang untuk buang sial, kalau menurut saya pribadi itu nothing, nggak ada. Karena nggak ada uang itu yang membawa kesialan, kecuali kita sendiri yang mengarahkan uang itu untuk menyialkan diri kita. Kita bawa untuk, mohon maaf sebelumnya, pergi karaoke, happy-happy dengan wanita-wanita, mabuk-mabukan, ya otomatis pulang ke rumah kita bakal dapat sial. Sial dimarahin sama istri, sial dimarahin sama bapak ibu, karena orang-orang rumah tidak akan membiarkan kita melakukan perbuatan seperti itu. Itu kalau saya bilang uang sial. Tapi kalau uang sial yang sengaja dibuang, seperti banyak ya orang mengatakan seperti ini, dalam minggu ini kerjaanku ini tidak beres, mungkin aku lagi sial nih, tanda-tanda kesialanku udah kelihatan. Masuk rumah tiba-tiba dijatuhin cicak, plak. Wah, banyak yang nyaranin, kau buanglah duit kau tuh selembar dua lembar, mau 10.000 kah, mau 50.000 kah, semakin banyak kau buang itu semakin cepat kesialan kau pergi. Nah, orang yang mendengarkan hal tersebut pergilah ya di jalan, sengaja nyari tempat yang ramai, dibuanglah uang 10 atau 50.000 di kepal-kepal. Ibaratnya uang itu nggak sengaja jatuh dari kantong, dengan niat ketika melempar uang itu aku buang kesialanku dengan membuang uang ini. Itu salah menurut saya. Ketika kita membuang uang dengan sengaja, itulah dimana titik kesialan kita akan berlangsung, berlarut-larut. Karena rezeki yang Allah titipkan bukan untuk dipermainkan, bukan untuk dibuang-buang. Kalau memang kita sadar dalam pekerjaan kita ada kesialan atau memang rezekinya kurang lancar, ada aja musibah, bala, petaka yang menimpa kita, seharusnya di situ membuat kita sadar, oh berarti apa yang seharusnya aku lakukan bukan buang duit, tapi uang itu digunakan sebaik-baik mungkin. Kalau kita memang mau bersedekah, bersedekahlah dengan cara yang baik dan benar. Daripada uang itu dibuang-buang, kita cari orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim. Kita niatkan di dalam hati, ya Allah ya Tuhan, rezeki yang Engkau titipkan sekarang aku salurkan untuk saudaraku ini, karena aku sadar rezeki yang Engkau titipkan itu sebahagian milik mereka. Di situ kita harus introspeksi diri, sahabat-sahabat. Rezeki yang kita terima sekarang ini, selama ini yang kita terima, yang kita anggap
rezeki yang kita terima tadi itu masalahnya nimbul, bawa sial. Cara buang sialnya, kalau menurut saya, ya kita bersihkanlah dengan bersedekah, tapi jangan diniatkan itu untuk buang sial. Salah, karena kesialan itu bermula atau berawal dari langkah kaki kita sendiri. Jadi pandai-pandailah kita ya mengambil melihat hikmah di dalam kehidupan ini. Memang ilmu hikmah tidak ada, pelajaran di sekolah tidak ada, tapi ilmu hikmah itu akan kita dapat di setiap jengkal perjalanan hidup ini ya. Jadi itu istilahnya pembuka untuk saya tentang menanggapi cerita yang akan saya bawakan. Jadi biar nanti sahabat enggak salah persepsi, masa Bang Rio bilang ada uang sial, ada uang tumbal. Enggak, saya tidak menganggap, sudah saya jelaskan di sini. Dan cerita yang dikirim oleh Mas Ato mengenai adiknya si Ati ini, ya pure apa yang ditulis itu yang saya bacakan. Dan di akhir kisah nanti seperti biasa saya akan merangkum dan sedikit memberi gambaran dari garis benang merah di dalam cerita yang dikirimkan oleh beliau. Di tahun 2005, berlatar waktu di sekitaran daerah Malang, Mas Ato ini memiliki adik yang bernama Ati. Di tahun 2005, beliau ini masih bersekolah, baru mau lulus dari kelas 6 SD masuk ke kelas 1 SMP, yang mana usia-usia sekitaran 11 tahunan lah ya. Dari kelas 6 SD itu mau masuk SMP ini memang masih sangat ya istilahnya belum tahu yang mana yang baik yang benar, masih perlu bimbingan kita orang yang lebih dewasa. Nah, diceritakan di sini ketika dia masih menggunakan seragam merah putih, adiknya Mas Ato ini tidak ngaku awalnya kalau dia menemukan uang. Tapi cerita ini akan saya ceritakan detail dari awal ya. Jadi Mas Ato ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Malang. Karena Mas Ato ini begitu lulus SMA, dia langsung kerja jadi office boy. Jadi dia memang tidak mengecam bangku pendidikan sampai ke universitas, tidak. Karena dia sadar perekonomian keluarganya ini cukup memprihatinkan sekali. Mas Ato ini adiknya bukan cuma satu, tapi masih ada 4 lagi, 5 orang adiknya si Mas Ato ini. Nah, Mas Ato boleh dikatakan ya yang paling tua, karena di bawah Mas Ato adiknya ini kalau kami orang Jambi bilang susun tangga. Setahun punya adik, setahun setengah punya adik. Jadi ya memang sadar diri lah beliau ini. Dia kerja dan dia terus memantau kegiatan yang dilakukan oleh adik-adiknya, karena kedua orang tua dari Mas Ato, bapaknya ini pedagang, ibunya juga pedagang. Mereka berdagang di 2 tempat yang berbeda, sambil ngasuh sambil berdagang. Itu yang dilakukan ibu dari Mas Ato. Di suatu sore, adiknya Mas Ato yang bernama Ati ini kelihatan agak sedikit berbeda dari raut wajahnya. Senang sekali, seakan-akan mendapatkan lotre lah kalau digambarkan oleh Mas Ato. Ditanya, "Ti, kamu kenapa? Dari tadi Mas perhatikan, cengangas cengenges, cengangas cengenges, mulutmu juga ndak berhenti ngunyah. Kamu dari tempat bapak yo? Atau kamu dari tempat ibu?" Udah Mas ingetin yo berkali-kali, kalau main ke tempat bapak, kalau main ke tempat ibu, jangan kamu minta duit jajan berlebihan. Bukan kamu aja Ti yang butuh duit jajan, adik-adikmu juga masih banyak. Si Ati di sini menjawab, "Ih, Mas apa nih? Udah kok, Ati tadi pulang sekolah langsung ke rumah, ndak kemana-mana. Lah, lantas kamu dari mana nih?" "Aku habis jajan." "Tuh, aku bilang apa? Kamu pasti minta duit sama bapak sama ibu sepulang sekolah tadi." "Ndak, aku nggak minta duit sama bapak sama ibu, aku nabung." Itu yang dikatakan Ati. Dia nggak ngaku kalau dia menemukan selembar uang yang cukup membahayakan dirinya. Singkat cerita, di hari itu tidak ada kejanggalan kecuali gerak-gerik Ati yang cengangas cengenges, cengangas cengenges. Keesokan harinya, Ati yang kemarin terlihat ceria,
terlihat cengenges. Di hari kedua ini terlihat wajahnya itu kayak ngebeban, tapi tidak tahu apa yang dibebani oleh anak yang baru kelas 6 SD. Terlihat wajahnya pucat seperti orang kurang tidur. Ditanya sama Mas Ato, adiknya ini banyak bengong. Hah? Apa Mas? Mas ngomong apa? Itu respon dari si Ati. Otomatis di sini membuat si Ato ini bertanya-tanya. Yang mana di tahun 2005, sahabat-sahabat, boleh di searching di Google, kata si Mas Ato. Anak-anak SD ini sedang diteror oleh makanan atau jajanan yang konon katanya itu ada unsur atau zat kimia layaknya seperti narkoba. Itu lagi viral-viralnya sekali di sekitaran tahun 2005 ke atas. Mas Ato ini takut kalau adiknya ini di sekolah salah jajan, beli jajanan yang ada unsur kandungan bahan berbahaya tersebut. Mas Ato menceritakan ke ibu dan bapaknya. Ibu dan bapak Mas Ato ya nyuruh Mas Ato lah. Nggak sempat lagi toh. Kalau ibu sama bapak memperhatikan adikmu, ya kamu lah. Pulang kerja kamu ajak adik kamu ngobrol. Kamu tanya kenapa. Lalu Mas Ato pun di sini bertanya lagi nih sama si Ati. Kemarin aja cengenges, mulutnya ndak berhenti ngunyah. Kok hari ini adik Mas kok ngelamun aja? Ono opo Ti? Mas Ato di sini bertanya dari hati ke hati sama adiknya. Barulah di sini Ati mengatakan, aku ndak tahu Mas. Dari semalam aku tuh mimpi kok aneh-aneh. Aneh apa? Kata Mas Ato. Aku mimpi didatangin aki-aki rame kabeh. Pakai baju compang-camping. Ada yang bawa tongkat, ada yang jenggotnya panjang, ada yang kukunya itu hitam semua Mas. Lah, terus aki-aki itu ngapain di dalam mimpi kamu? Minta duit Mas, minta kembaliin duit. Cahayu, balikin duitku. Balikin duitku. Aki-aki itu rame Mas, dengan mata yang melotot, dengan nada yang agak sedikit menggertak. Balikin duitku. Aku takut Mas, aku takut. Sampai aku terbangun, aku merasa kalau suara itu terus terdengar di telingaku. Otomatis di sini Mas Ato bertanya, duit apa yang kamu maksud? Memang kamu ngambil duit siapa? Jangan-jangan kamu nyuri ya? Karena pemikiran Mas Ato, orang minta dibalikin duit, berarti uang yang digunakan si Ati ini atau uang yang dipegang, yang diambil sama Ati ini kepunyaan seseorang, hak milik seseorang. Ati di sini mengatakan, enggak Mas, jangan sembarangan kamu nuduh, aku enggak pernah nyuri. Lalu uang siapa yang harus kamu kembalikan? Barulah di sini Ati menjelaskan dan menceritakan sebuah kejadian yang terjadi ketika dia pulang siang hari kemarin. Ati menceritakan kepada si Ato, Mas, kemarin tuh Ati memang nemu duit besar loh, jumlahnya 50.000. Sewaktu Ati pulang jalan kaki mau menuju ke rumah, di perempatan jalan lewat dikit Ati nemu, itu uang siapa ya? Uangnya kelipet Mas, kelipet 2. Ati deketin, Ati lihat di kiri kanan nggak ada orang. Aku pikir ini rezekiku, aku ambil. Begitu Ati ambil, Ati langsung beli jajan, Ati makan. Itu jajanan yang kamu makan dari siang sampai malam, mulutmu ndak berhenti ngunyah. Iya, Ati nemu duit. Terus uangnya sekarang mana? Mana uangnya? Udah Ati jajanin di warung sebelah rumah. Kebetulan di warung sebelah rumah Ato ini ada warung jajanan lah ya, kita bilang kayak warung kelontongan. Disitulah Ati ini hampir menghabiskan 20.000 untuk jajan di siang hari itu. Terus Ato nanya, jajanannya kamu kasih adik-adik enggak? Atau kamu makan sendiri? Enggak, Ati makan sendiri Mas. Ya sudah, syukur. Karena Ato di sini sudah punya feeling, ini pasti ada kaitannya dengan hal-hal yang tidak baik.
Nah, setelah Ati menjelaskan penemuan uang tersebut, Ato mengajak Ati, yuk tunjukin Mas di mana kamu nemuin duitnya. Dibawalah jalan ke perempatan jalan, tidak jauh dari perkampungan tempat tinggalnya si Ato. Di situ Ati nunjukin tuh Mas, di dekat pohon itu Ati nemuin duit. Penemuan uang yang ditemukan oleh Ati ini memang kalau kita pikir secara logika ini memang ya masuk akal lah. Nemu duit di tengah jalan, pejalan kaki, di situ ada uang terjatuh, mungkin ada uang orang ya, lagi ngaruk-ngaruk kantong kayak gitu, tiba-tiba jatuh, itu memang wajar. Tapi kalau dikaji dengan metafisik, penemuan uang tersebut di 4 penjuru mata angin, yang mana titik uang itu menghadap ke arah utara. Arah utara ini menyimbolkan berarti ada unsur mistik. Atau yang agak sedikit paham dengan hal-hal gaib, karena di Malang ini ada salah satu perguruan pencak silat, atau tidak mau menyebutkan namanya ya, atau mulai dari SMP dia bergabung dengan perguruan silat tersebut menuntut ilmu kanuragan, dan di padepokan tersebut si maha guru atau guru besar juga menjelaskan sedikit demi sedikit tentang hal-hal yang berbau gaib. Atau di sini mulai sedikit nalar, oh jangan-jangan ini ada kaitannya, Ti, uang sial. Kamu ngambil uang sial orang, ya wajar. Kamu dihantui oleh penampakan yang mengerikan. Terus di mana uangnya? Uangnya kamu belanjain di mana? Di warung sebelah, Mas. Ataupun mengajak Ati ke warung sebelah, ingin melihat uang yang dibelanjain Ati. Ibu masih ingat nggak? Uangnya mana? Aku mau ngeliat. Atau ditukar lah sama Ato dengan uang yang ada di dompetnya. Karena uang itu akan memecahkan misteri apa yang dialami oleh si Ati ini. Lalu uang itu pun diberikan lah sama si ibu pemilik warung, karena jaraknya kan belum terlalu jauh. Baru 1 hari kejadian Ati nemu duit, uangnya dibelanjakan. Yo Mas, aku cari dulu. Kayaknya aku inget uang yang dibelanjain Ati itu memang agak sedikit beda. Si pemilik warung ini sadar kalau ada perbedaan uang yang dibelanjakan Ati dengan uang yang dibelanjakan oleh pelanggan-pelanggannya yang lain. Dia menunggu sebentar, dan ibu si pemilik warung yang mengatakan, yo Mas, aku carikan dulu uang yang adikmu belanjakan. Keluar dari warungnya membawa selembar uang pecahan 50.000. Nih, kalau ndak salah iki loh uang yang dibelanjakan si Ati. Nih, kamu ambillah. Ataupun menukarkan 50.000 tersebut dengan uang 50.000 yang ada di kantongnya. Lantas di sini Ato membawa si Ati pulang. Dia tidak menceritakan ada sesuatu yang aneh terjadi sama adiknya. Pulanglah mereka ke rumah. Ato memegang uang selembar 50.000 itu, memang tangannya ini agak sedikit gemetar. Memang seperti kayak ada unsur magis lah ya di uang tersebut, atau tidak mengetahui ciri fisik atau yang berbeda lah dari uang lembaran 50.000 itu, atau menyimpan uang lembaran 50.000 itu. Dan di malam harinya Ati lagi-lagi di sini mengalami kejadian yang tidak lazim. Yang tadinya dia cuma mimpi didatangi oleh aki-aki tua baju compang-camping menggertak, hei, balikin uangku. Cuman itu yang dialami Ati. Tapi di malam kedua Ati ini terbelolok itu seperti orang dicekek, lagi tidur kayak orang dicekek. Tangannya Ati ini megang ke leher ini seolah-olah dia ingin melepaskan cekekan tersebut. Matanya melotot dan air liurnya itu keluar seperti napas itu rebutan seperti itu. Otomatis di sini membuat seisi rumah Ati panik. Ibu bapaknya membangunkan Ato. Tok bangun Tok, adikmu Tok, tolongin Tok, adikmu Tok. Ibunya Ati mengatakan, rep-repan, nih rep-repan. Mereka di sini mengambil air, membasuh kepala Ati, tapi rep-repannya tidak lepas. Mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran kurang lebih sekitar 2 jam. Ati ini terbelolok, mukanya sudah putih, bagian kaki Ati ini sudah dingin, hampir lewat Ati malam itu. Hampir meninggal dunia. Tapi Allah masih memberikan pertolongan. Jalan pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak disangka dan tidak diduga-duga. Sebelum Ati ini sadar,
Rumah Atok itu atapnya terbuat dari seng, bukan genteng ya. Yang mana kalau seng itu sedikit saja ada benda-benda yang jatuh dari atas, itu suaranya santer banget. Teng, teng gitu. Di malam itu, ya sebelum Atik ini sadar, rumahnya itu seperti dilangkahi kucing. Kucing itu meloncat dari rumah tetangga. Pas sekali kucing itu jatuh di tempat si Atik tidur. Brak! Setelah hantaman suara besar seperti itu, terdengar seperti langkah kecil, tak 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 tak, dan seketika Atik ini terkejut dan dia sadar. Napasnya ngos-ngosan, dia nangis meluk ibunya. Tolong bu, tolong Atik bu, Atik takut. Kenapa nak? Atik mengatakan lehernya ini digigit ekor ular. Ular yang sangat besar sekali. Wajah ular itu menyerupai manusia bu. Ekornya saja ular bu. Dia punya tangan, badannya ada bu, rambutnya panjang bu. Atik takut bu, Atik takut bu. Kejadian itu terjadi di jam 2:30 dini hari. Atok yang mengetahui ini udah ndak beres lagi, tapi Atok ndak nyeritainnya. Masalah uang yang ditemuin sama Atik ini ndak diceritakannya dulu karena takut menimbulkan kepanikan di malam itu. Atok lebih memilih untuk menyimpan cerita ini terlebih dahulu. Pagi harinya setelah malam itu, si Atik ini mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Atok berniat sebelum beliau ini pergi ke tempat kerja, dia ingin mampir dulu ke Padepokan tempat Atok mendalami ilmu kebatinan, ilmu kanuragan. Dia ingin menceritakan kejadian ini sama guru besar, tapi tidak tahu kenapa ada aja halangannya. Pas Atok mau berangkat ke tempat si guru besar, Atok ini berpikir kayak gini, kalau aku pergi ke sana, tidak mungkin nih si guru besar membiarkan aku menceritakan kisah ini cuman sebatas dikit aja. Pasti di sini ada tanya jawab. Ya ndak mungkin juga kalau aku ninggalin ketika ditanya atau minta penjelasan lebih dalam. Toh ini juga aku yang datang ke sana minta bantuan. Lantas ataupun membatalkan niatnya di pagi itu. Ya udahlah, nanti pulang kerja aja lah. Pulang kerja, aku mandi dulu, beres-beres, menjelang malam baru aku pergi ke Padepokan. Itu juga waktunya lebih leluasa lagi. Atok berpikir seperti itu. Namun hari yang sudah ditentukan sama si Atok, dia mau minta bantuan sama guru besar, tiba-tiba saja gagal. Atok ndak jadi pergi ke sana setelah dia pulang kerja. Karena apa? Setibanya Atok di rumah, dia sudah melihat kondisi adiknya. Kondisinya sudah semakin memburuk. Di tahun 2005, perekonomian keluarga Atok ini cukup memprihatinkan. Di situ keluarga Atok harus mengeluarkan uang lebih untuk melarikan si Atik ke rumah sakit. Di sini Atik layaknya seperti anak yang keracunan jajanan. Bola matanya ini hitamnya naik ke atas, putih semua. Dari mulut ini mengeluarkan busa, persis seperti orang lagi epilepsi. Badannya kejang-kejang. Atok yang melihat kejadian itu langsunglah dia bawa adiknya ke rumah sakit karena ibu dan bapak Atok kan sedang jualan. Mereka jualan sampai malam. Di rumah itu cuma ada anak-anak kecil. Nggak ngerti mereka permasalahan apa yang tengah dialami oleh Atik. Atok bergegas membawa adiknya ke rumah sakit, memberi kabar kepada ibu dan bapak, dan keluarganya ngumpul di rumah sakit. Dokter mengatakan memang terlihat seperti gejala epilepsi, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Lihat dari riwayat kesehatan, melihat dari riwayat keluarga Atok, mereka tidak ada satu pun di antara mereka, ibu, bapak, atau adik-adik yang lain, mereka mengidap epilepsi. Ini cukup ganjil. Setelah dirawat pada malam itu, keesokan harinya, Atok memutuskan untuk pergi ke Padepokan. Dia lebih memilih untuk bolos kerja. Beliau lebih mementingkan untuk pergi ke Padepokan karena mungkin dengan Atok ini pergi ke Padepokan, beliau di sini bisa sedikit mencari tahu permasalahan apa yang tengah menimpa adiknya, ataupun di sini membawa selembar uang 50.000 yang ditemukan Atik di tengah jalan di persimpangan 4
arah utara. Setibanya Atok di padepokan, dia langsung meminta izin untuk bisa bertemu dengan guru besar. Guru besar di padepokan silat tersebut ataupun dipersilahkan untuk masuk ke rumah guru, dan bertemulah beliau dengan sang guru besar. Keakraban Atok dengan guru besar ini memang cukup dekat, karena di beberapa momen Atok ini pernah diunggulkan menjadi contoh atau menjadi istilahnya senior lah bagi anak-anak padepokan yang baru, karena Atok ini cukup berprestasi di dalam bidang pencak silat, khususnya untuk di perguruan tersebut. Atok di sini langsunglah mengutarakan apa yang sebenarnya ingin beliau sampaikan tadi malam sebenarnya. Tapi karena dia pulang kerja, adiknya dalam kondisi seperti itu, ya pagi itulah Atok baru bisa ke sana. Dijelaskan dari A sampai Z, penjelasan dari Ati. Ya, dia nemukan duit di perempatan jalan, arahnya pun menghadap ke utara. Bentuk uangnya ini, uangnya diserahkan, dan setelah dia membelikan uang itu jajanan itu dimakan, Ati pun mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan. Selembar uang 50.000 diserahkan Atok lah ke guru besar. Atok melihat dengan mata kepala, uang itu dipegang dengan selembar tangan kiri, itu dibuka, diurut seperti ini, entah apa yang dibacakan oleh si guru besar. Uang 50.000 yang tampak seperti uang biasa itu seketika berubah. Banyak bercak darah di atas uang tersebut. Si guru besar menerawang uang tersebut, menyuruh Atok untuk melihatnya. Tok, masa kamu nggak paham dengan lembaran uang seperti ini? Kamu nggak mudeng melihat 4 titik yang ada di lubang ini? Ini lubang jarum, Tok. Lubang jarum. Masa kamu nggak memperhatikan bercak darah yang ada di uang ini? Ini bukan uang sembarangan, nak. Kalau saya bilang, masih bagus nasib adikmu, masih bisa sempat dilarikan ke rumah sakit, dan kamu sempat mengadukan permasalahan ini sama saya. Si guru besar pun mulai menjelaskan uang apa yang sebenarnya ditemukan oleh Ati. Mohon didengar dengan seksama. Mungkin penjelasan ini bermanfaat untuk kita ke depan nanti, untuk kita beri peringatan kepada anak-anak kita, adik, keponaan atau saudara, tentang penemuan uang di jalan dengan ciri-ciri uang seperti yang saya sebutkan berikut ini. Pertama, uang yang ditemukan itu dalam keadaan terlipat rapi. Kalau lipatannya ndak 2, biasanya 3. Kalau uang dilipat 3, itu ukurannya kurang lebih selebar ini ya, sahabat-sahabat. Uang pecahan 50.000, 100.000 atau uang lembaran lainnya. Tapi biasanya yang untuk digunakan ritual pesugihan jarum emas itu nominalnya pasti, kalau ndak pecahan 50.000, pecahan 100.000, karena itu yang paling cepat diambil sama orang. Uang yang dilipat 2 atau dilipat 3, uang itu digunakan sebagai media pencari tumbal. Uang itu sudah disyarati, uang itu sudah diliputi dengan kekuatan gaib, dan di lipatan uang tersebut, kenapa ada titik seperti ditikam jarum? Ya karena memang ritual pesugihan yang dilakukan orang yang melepakkan atau membuang uang tersebut adalah ritual pesugihan jarum emas. Digambarkan oleh si guru besar seperti ini, toh. Uang ini kepunyaanku, aku niatkan untuk menjadi uang syarat tumbal. Dilipat uang tersebut, dan lubang jarum itu dibuat. Ditusuklah, seakan-akan jarum ini, jarum yang terbuat dari emas itu akan menjahit uang tersebut. Ditusuk dari satu bagian, ditikam lagi dari satu bagian, dan jarum itu tidak menggunakan benang. Benangnya adalah kekuatan gaib. Barang siapa yang membuka selembar uang yang sudah ditikam atau dijahit dengan jarum emas dengan benang kekuatan gaib, orang itulah yang membuka aura tumbal. Orang itulah yang akan menjadi target tumbal. Dan terlihat toh ada bercak darah di lembaran uang tersebut.
Ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi penemuan uang tersebut di simpang 4. Kamu katakan tadi di simpang 4 mengarah ke utara. Aku ndak tahu toh siapa yang sengaja meletakkan uang itu untuk mencari tumbal. Tapi amit yo, Aki minta maaf kalau salah ngomong. Adikmu sudah terkena ritual uang tumbal pesugihan jarum emas. Ataupun di sini meneteskan air mata karena beliau sadar resiko dari seseorang yang sudah ditargetkan menjadi tumbal itu adalah kematian. Nasi sudah menjadi bubur, sahabat-sahabat. Atau di sini cuma sekedar dapat mengetahui penyebab kematian dari Ati. Ati meninggal dunia di rumah sakit sebelum Ato dapat membantunya. Si Aki juga mengatakan terlambat. Kalau sudah adikmu mengatakan dirinya dililit oleh sosok ular. Kalau menurut gambaranku, uang yang kupegang ini memang rasanya seperti memegang sisi ular. Bisa dipastikan di sini toh ritual pesugihan yang dilakukan orang yang sengaja meletakkan uang itu adalah ritual pesugihan yang berhubungan dengan sosok siluman ular. Atau di sini kehilangan adik perempuan yang sangat dicintainya. Ati meninggal dunia menjadi target tumbal ritual pesugihan jarum emas. Lantas di sini Ato mencari tahu apa ritual pesugihan jarum emas itu apa? Kok yo bisa-bisanya mereka menumbalkan orang secara random, menumbalkan orang-orang yang nggak ada kaitannya dengan ritual pesugihan mereka. Kenapa mereka nggak menumbalkan anak-anak mereka sendiri, keluarga mereka, istri, bapak atau ibunya? Kenapa harus adikku? Jawaban singkat pun di sini diberikan oleh si Aki. Ritual pesugihan jarum emas adalah akan saya ceritakan di video berikutnya. Ritual pesugihan jarum emas ini akan saya ceritakan di video selanjutnya. Nah, di kisah ini memang pure sengaja saya ingin membahas tentang kematian dari almarhumah Ati, adiknya dari si Ato. Khusus nanti ya untuk ritual pesugihan jarum emas secara detail saya ceritakan karena dari cerita si Ato ini khusus untuk ritual pesugihan jarum emas ini cukup panjang dan saya pun di sini akan menguatkan dengan beberapa apa yang saya tahu tentang ritual pesugihan jarum emas. Si Aki pun di sini mulai sedikit menjelaskan apa itu ritual pesugihan jarum emas karena Ato ini memang penasaran sekali. Ritual pesugihan jarum emas ini adalah ritual pesugihan yang dilakukan oleh pedagang atau ritual pesugihan yang dilakukan oleh pedagang atau ritual pesugihan yang dilakukan oleh pembisnis yang mereka memutar uangnya dengan putaran uang besar dan mereka dengan sengaja di waktu-waktu tertentu yang sudah mereka janjikan dengan si pemilik pesugihan mereka akan nyetor tumbal. Cara mereka untuk menandakan siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya yaitu dengan uang. Dengan uang yang sengaja mereka letakkan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang memang memiliki aura magis yang tinggi. Seperti tempat yang kamu katakan toh, kamu pasti tahu, kamu tinggal di wilayah sana. Perempatan jalan itu Aki sering dengar, sering terjadi kecelakaan, sering memakan tumbal. Yang kecelakaan di sana jarang ada yang selamat karena di situ sudah ditandai sebagai titik tempat penjemputan tumbal. Hati-hati toh, hati-hati kalau kamu melintasi tempat seperti itu. Ritual pesugihan jarum emas ini, jarum emas, kenapa dikatakan jarum emas? Karena memang sebagai syarat orang itu bertapa berbulan-bulan toh di tempat angker memang untuk mendapatkan si jarum emas. Biasanya orang yang memegang ritual pesugihan jarum emas kalau ndak bersekutu dengan Nyi Blorong ya bersekutu dengan Dewi Ular.
tumbalnya memang memakan tumbal ya seumuran adikmu itu. Mendengar penjelasan dari si Aki ataupun di sini tidak terima, kok yo kenapa adiknya yang menjadi tumbal. Aki pun di sini menjelaskan, yo kamu mau nuntut sama siapa? Mau mencari siapa pelaku ritual pesugihan? Nggak bakal kamu dapat nemuin toh, percuma. Kamu minta sama aku juga, aku nggak bakal sanggup. Karena yang jelas, orang yang melempar uang atau meletakkan uang di sana itu bukan orang yang berasal dari tempat tinggal kamu, pasti orang jauh. Nggak mungkin. Orang yang dekat-dekat kamu memakan tumbal, orang dekat itu nggak mungkin. Itu dipastikan orang jauh. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari si Aki tadi, Ato ini pun pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, dia ke rumah sakit dan dia dapat kabar kalau adiknya sudah meninggal dunia. Jenazah dari Atik pun dimakamkan. Dimakamkan secara layak, diiringi dengan tangisan keluarga. Apa yang terjadi sama Atik pun di sini diceritakan kepada ibu dan bapak, dan ibu dan bapak Ato sama sekali tidak percaya dan tidak mau mengaitkan kematian adiknya ini sebagai tumbal pesugihan. Enggak. Beliau mengatakan ini kelalaian kami, nak. Kelalaian ibu, kelalaian bapak. Yo, adikmu yang seumuran itu kami biarkan pergi sekolah sendiri, balik sekolah sendiri. Perhatian dari kami itu memang kurang. Dari situlah ibunya Ato memutuskan, yowis lah bapak lah kerja, biar bapak aja lah yang jualan, ibu mau di rumah aja. Karena masih ada 4 orang lagi adik Ato ini yang masih berusia kecil-kecil. Ibunya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Tapi ya sama sekali Ato bilang di sini amit-amit ya kejadian ini tidak dikaitkan sama orang tuanya tentang tumbal menumbal, enggak. Ya, jadi istilah tumbal pesugihan jarum emas ini itu cuman diyakini, dipercayai Ato sama si Aki padepokan tempat Ato tadi belajar silat. Orang tuanya sama sekali tidak percaya tentang hal tersebut. Ini adalah takdir, nak, cobaan untuk keluarga kita. Nah, jadi itulah kisah yang dibagikan oleh sahabat kita Ato yang ada di daerah Malang, menceritakan kemalangan yang dialami oleh adiknya Atik. Cerita ini memang cukup singkat, sahabat-sahabat. Tapi dari cerita yang singkat ini banyak sekali hikmah pelajaran yang kita dapat. Pasti di sini sahabat-sahabat bertanya-tanya, loh bang, terus gimana bang? Kalau kami nemu, pasti di sini sahabat-sahabat bertanya-tanya, loh bang, gimana bang? Kalau kami nemu uang di jalan, apa yang harus kami lakukan? Bukannya itu rezeki bang. Nah, insya Allah di sini akan saya jawab di video ini juga. Ini menurut pandangan saya ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau ada yang memiliki pandangan berbeda atau tafsir atau yang memiliki makna yang berbeda lah dari pandangan ketika kita menemukan uang di jalan, itu apa yang harus kita lakukan? Boleh tuliskan di kolom komentar. Ini secara pribadi saya ya, menggambarkan ketika kita menemukan uang di jalan. Pertama, uang adalah rezeki. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Ketika Allah, Tuhan yang Maha Esa, menitipkan rezeki kepada umatnya, itu bisa datang dari sisi mana saja. Nemu duit di jalan, itu bisa kita katakan rezeki di jalan. Tapi ingat, rezeki di jalan itu ada bermacam-macam juga. Ya, kita kaitkan dulu dengan penemuan uang yang nggak sengaja di jalan. Ketika kita berjalan, melihat uang di jalan, ada uang 50.000, gambarannya seperti itu. Kita lagi nggak ada duit nih. Penemuan uang 50.000 itu otomatis di sini akan membantu kita. Tapi kita ingat dulu, sahabat, ini uang siapa yang jatuh? Kita lihat dulu di sekeliling. Kalau memang di sekeliling tidak ada orang, tidak ada tempat untuk bertanya, boleh kita ambil uang tersebut. Tapi jangan masukin kantong dulu. Jangan lantas dibawa pulang atau dibelanjakan dulu. 3 langkah dari tempat kita menemukan uang, kita lihat ke belakang lagi, lihat ke kiri ke kanan, ada nggak orang terdekat? Kalau ada orang terdekat, orang itulah yang kita tanyakan terlebih dahulu. Pak, Bu, maaf,
tadi di situ saya nemu uang 50.000. Mungkin itu uang bapak atau ibu yang terjatuh. Kalau orang itu mengatakan, enggak nak, ibu dan bapak tidak merasa kalau ada uang yang jatuh, ya berarti itu bukan uang si bapak dan ibu. Boleh kalian bawa pergi, tapi jangan jauh-jauh dulu. Kalian cari orang kedua, tanyakan lagi. Kalau orang itu mengatakan, enggak, bukan uang kami, cari orang ketiga yang ada di sekitaran tempat penemuan uang. Kalau orang itu mengatakan, bukan nak, itu bukan uang bapak sama ibu, ya mungkin itu rezeki kamu. Ambillah uang itu sebagai rezeki yang Allah berikan. Tapi dengan step-step seperti itu terlebih dahulu, kita lihat dulu sikonnya, takutnya seperti ini. Sahabat-sahabat, uang yang kita ambil ini adalah uang yang tidak sengaja itu jatuh dari kantong seseorang, yang mana uang itu akan digunakan untuk beli obat. Itu sangat ibalah kita ya. Dia mau beli obat, tergesa-gesa, ada keluarganya yang sakit, tiba-tiba dia duitnya hilang, otomatis dia akan mencari sepanjang jalan yang dilewatinya. Itulah yang kita tunggu nanti. Kalau memang sudah tidak ada yang mengaku kehilangan uang, ya berarti uang itu rezeki kita. Nah, tapi kalau ada yang tiba-tiba ngaku, oh iya makasih ya nak, itu uang saya. Tapi kalau kalian menganggap gelagatnya nggak meyakinkan lah. Kalau itu uang si bapak atau si ibu yang ngaku, ya nggak apa-apa. Kalau dia sudah mengakui, yuk kasih. Anggap saja seperti ini. Kalian yang menemukan, saya yang menemukan, dia yang ngaku padahal itu bukan duit dia. Anggap saja itu rezeki dia. Ya udah, nggak usah ambil pusing. Jangan pula menganggap ada uang tumbal di jalan, jangan. Ada pula yang menganggap uang sial, jangan. Nggak ada. Uang rezeki itu nggak ada yang sial. Tinggal kita menyikapi bagaimana kita harus menyikapinya. Jadi kalau zaman-zaman saya kecil dulu, kalau nemu duit di jalan, ini aneh sekali ya. Umur-umuran SD lah ya, saya di Pijoan inilah, itu sering nemu duit di jalan. Kalau nggak 500 gambar orang hutan, itu duit 1000. Itu nemu di jalan, itu udah seneng banget. Karena zaman-zaman saya SMP 500 perak itu banyak jajannya. Bisa beli ciki, bisa beli es, bisa beli permen. Itu senang sekali. Tapi kalau nemu duit di jalan seperti itu, ada ritual lah. Anak-anak kecil di era saya itu, uang itu pertama dilangkahin dulu. Dilangkahin bolak-balik, satu, mundur lagi. Nah, setelah dilangkahin bolak-balik, itu uang itu diangkat. Di tempat kita menemukan uang itu disilang. Disilang itu habis itu diludahin dan dihapus. Diinjek pakai kaki. Nah, itu konon katanya itu buat buang sial uang yang kita ambil. Tapi itu apa sih pemikiran anak-anak, itu pun kami dapat ya dari orang-orang inilah, istilahnya ya orang-orang terdekat lah. Kalau nemu duit di jalan kamu gituin. Tapi itu ndak menjamin kalau dengan apa yang saya ceritakan, apa yang saya lakukan ketika masih kecil dulu, itu dapat menetralisir energi negatif itu walau alam bisawab. Ya, jadi itulah, kalau kita nemu duit di jalan, sebaiknya kita tanya dulu di sekeliling kita sampai orang ketiga. Kalau memang dia tidak mengakui kalau uang itu milik mereka, anggap sajalah uang itu adalah rezeki yang Allah titipkan. Nah, jadi demikianlah kisah misteri kali ini yang menceritakan kisah tentang uang. Uang yang dijadikan syarat tumbal pesugihan. Insya Allah nanti kisah tentang pesugihan jarum emas ini akan saya ceritakan lebih dalam lagi. Ya mungkin di next video. Karena ritual pesugihan uang tumbal atau ritual pesugihan jarum emas ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan uang balen. Apakah sahabat-sahabat pernah mendengar kisah tentang ritual pesugihan uang balen, uang balik? Kalau ada boleh tuliskan di komentar biar saya ceritakan nanti di next video. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini terus berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dukung kami di sosial media TikTok. Sahabat-sahabat bisa klik link yang ada di box deskripsi, langsung masuk ke akun TikTok sebuah kisah misteri, follow.
ikuti aktivitas saya di TikTok Sebuah Kisah Misteri. Demikian Sebuah Kisah Misteri kali ini. Salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat semua. Semoga hari-hari kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya Rio Wijaya beserta tim mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.